Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal untuk latihan tes P3K tahap kedua di tahun 2025. Ini sudah video yang ke-29. Soal pertama, daerah tempat Anda bekerja mengalami bencana alam. Terjadi banyak kerusakan di lingkungan sekitar kantor Anda. Maka sikap Anda adalah A. Saya akan menyumbangkan seluruh gaji saya bulan ini untuk korban bencana alam tersebut. B. Saya mengajak rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya bagi korban bencana alam. C. Saya laporkan kepada atasan di kantor akan menyalurkan sumbangan. D. Saya percaya pengelola sumbangan bagi korban bencana alam seperti itu akan diatur oleh pemerintah. Sebagai bentuk rasa empati kita kepada korban bencana, apalagi korbannya itu ada di sekitar kita. Yang benar itu adalah kita ajak rekan-rekan kantor, kerabat, atau siapapun untuk menyumbang. Kalau pilihan yang A ini terkesannya terlalu berlebihan ya. Kalau kita sumbangkan seluruh gaji, tentu dengan apa kita untuk hidup dalam bulan tersebut. Yang C, saya laporkan kepada atasan agar di kantor agar menyalurkan sumbangan. Jadi di sini tidak ada kontribusi kita sebagai pribadi kalau hanya sekedar menyampaikan kepada atasan. Yang D, ini juga pilihan jawabannya poinnya kecil. Soal kedua, buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. Nah, ini adalah soal sosiokultural, bagaimana kehidupan kita bertetangga. Hal ini sering terjadi, maka untuk memicu agar tidak terjadi konflik, maka yang baik itu adalah kita datangi tetangga kita dengan sopan, lalu minta dia untuk memangkas dahan pohon yang berada di atas genteng kita. Soal ketiga, rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda adalah A. Segera mengantarkannya, B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan, C. Mengantarkannya pulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. Di sini kita kan masih bekerja, maka kita bawakan nanti barang-barang teman kita itu setelah kita pulang dari kantor. Soal keempat, Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah, mengambil alih tanggung jawab tim. C. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. D. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama, serta mengevaluasi secara rutin. Yang tepat itu adalah yang D. Soal kelima, Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda, maka sikap Anda adalah A. Bersedia memenuhi semua permintaannya sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jawabannya itu adalah yang A. Karena kita sebagai pelayan, misalnya sebagai pelayan publik, yaitu kita harus tanggap terhadap apa yang diminta oleh klien kita. Soal keenam, suatu hari Anda sedang berjalan di supermarket. Selain itu, Anda juga ingin melanjutkan perjalanan ke kampus. Akan tetapi, Anda baru ingat tidak membawa SIM. Jarak ke kampus lebih dekat dengan rumah Anda. Sikap Anda, A. Pulang untuk mengambil SIM. B. Menelpon saudara untuk membawakan SIM. C. Berharap tidak ada razia. D. Langsung ke kampus sebab jaraknya sangat dekat. Nah, SIM itu penting ketika kita berkendara. Jadi walaupun jaraknya dekat, kita harus pulang dulu untuk mengambil SIM. Soal ketujuh, Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit
yang membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menunggu pimpinan unit untuk datang. B. Meminta rekan lain saja yang mengambil keputusan. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. D. Saya akan mengambil keputusan untuk menyelamatkan kondisi rumit tersebut. Nah, kita bisa mengambil keputusan jika walaupun tidak ada pimpinan di sana karena di sini suasananya yaitu sangat rumit dan darurat. Nah, kita harus cepat untuk mengambil keputusan. Jawabannya adalah D. Soal ke-8, jika atasan Anda meminta suatu usulan yang tidak masuk nalar, apakah Anda sukar untuk menyampaikan tidak? A. Jika peran tersebut dalam proses cuma bisa teratasi sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan mendapatkan karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, acap kali saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya mampu menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak susah untuk menyampaikan tidak. Jadi kalau tidak masuk akal, kita bisa untuk menentang perintah dari atasan. Soal ke-9, jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan, Anda akan A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. B. Berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda. C. Bekerja keras membanting tulang. D. Bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja. Nah, kita bisa buang jawaban yang B. Berusaha menyingkirkan orang lain ini, jelas ini pilihan jawaban yang negatif. Kalau yang C ini mendekati benar. Kalau yang D itu hanya bekerja ala kadarnya atau sesuai porsinya. Ini benar itu adalah bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jawabannya adalah A. Soal ke-10, apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Sebagai manusia makhluk sosial, yaitu tolong-menolong itu hal yang biasa. Jadi, jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Demikian saja Bapak Ibu, 10 soal yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menjawab soal tes P3K tahap kedua nantinya. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.